Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Hamalia Effendi, NIM 002 dari kelas akuntansi A pagi semester 5. Di sini, saya diasumsikan sebagai seorang akuntan yang akan menjelaskan terkait laporan keuangan bulanan, khususnya bulan November 2019 dari PT Keluarga Generasi A atau Gen A tertanda sebagai klien saya. Ada beberapa poin penting yang akan saya bahas di sini, antara lain identitas pribadi saya sebagai seorang akuntan, identitas perusahaan, ulasan pengelolaan keuangan, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nama saya Nabila Hamalia Effendi. Saya saat ini berusia 21 tahun. Saya sehat baik secara jasmani maupun rohani. Saya mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris baik aktif maupun pasif. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang tertera dalam kurikulum vitae saya mampu bekerja secara profesional. Identitas perusahaan yang menjadi klien saya, nama perseroan PT Keluarga Generasi A atau Gen A, alamat perseroan Jalan Era Kartini 12, nomor 4, Injen Barat Sidomoro 61122, Gresik, Jawa Timur. Bidang usaha jasa pendidikan dan pelatihan, Dewan Direksi Harismali Sadino sebagai Business Strategy Director, Bakoh Damara sebagai Share Service Director, jajaran manajemen, Ahmad Rafiq Masyudi sebagai Marketing dan Business Development Manager, Greska Dadilano Ramadan sebagai Human Capital Manager, dan Miftahul Hasanah sebagai Finance Manager. Ulasan pengelolaan keuangan PT Keluarga Generasi A atau Gen A bulan November 2019. Pengelolaan keuangan Gen A disusun dengan berdasar standar EMKM. Semua transaksi dibukukan dengan baik dengan disertai bukti transaksi yang valid sehingga laporan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dilihat dari segi pendapatan, Gen A memiliki banyak pemasukan dari beberapa klien. Pemasukan yang diperoleh Gen A berasal dari transaksi penyetoran modal dari pemegang saham, realisasi pencairan hutang dari BNI Cabang Gresik, dan beberapa pendapatan jasa yang telah dilakukan oleh tim Gen A seperti jasa konsultasi, pelatihan, dan lain sebagainya. Selain pemasukan, pengeluaran yang dilakukan oleh Gen A berasal dari transaksi pembuatan stempel, company profile, cetak undangan, dan dokumen lainnya. Biaya entertain dalam perjanjian kerjasama, pembelian souvenir, pembuatan proposal penawaran, biaya lain atas penyediaan jasa, membayar zakat, biaya legalitas sertifikat pelatihan, serta hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan. Selain transaksi yang disebutkan di atas, ada beberapa pengeluaran yang dilakukan oleh Gen A. Pengeluaran ini antara lain seperti pemberian beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, pembuatan sistem akuntansi, dan membayar biaya telekomunikasi dan internet kepada seluruh tim. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah salah satu laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan modal yang disajikan pada akhir periode. Laporan posisi keuangan memberikan informasi yang berhubungan dengan sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan, atau dalam hal ini adalah kekayaan perusahaan, kewajiban kepada kreditor, dan modal pemilik perusahaan. Dengan berbantuan aplikasi akuntansi Zahir, disajikan laporan posisi keuangan atau neraca dari PT Keluarga Generasi A atau Gen A pada bulan November 2019. Di sini diketahui total aset sebesar Rp403.760.000. Diperoleh dari kas Bank BNI, uang muka PPh pasal 23, piutang usaha, dan PPN masukan. Untuk total kewajiban sebesar Rp365.307.083, diperoleh dari hutang gaji dan upah, hutang PPh pasal 21, hutang PPh pasal 23, PPN keluaran, hutang bank jangka panjang, dan hutang bunga. Sedangkan untuk total modal sebesar Rp38.452.917, diperoleh dari saham biasa dan laba rugi periode berjalan, sehingga total keseluruhan kewajiban dan modal sebesar Rp403.760.000. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih.
Selain itu, pada laporan laba rugi juga disajikan tentang perbandingan antara pendapatan dengan beban perusahaan. Artinya, laba terjadi jika pendapatan perusahaan tersebut lebih besar dari beban yang dikeluarkan. Sebaliknya, jika beban perusahaan lebih besar dari pendapatan, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan rugi. Laporan laba rugi dari PT Keluarga Generasi A atau Gen A pada bulan November 2019. Total pendapatan yang diperoleh sebesar 300 juta rupiah dari pendapatan jasa konseling dan pendapatan jasa lainnya. Untuk total biaya atas pendapatan sebesar 116 juta rupiah diperoleh dari tim support, material dan bahan, biaya lain atas penyediaan jasa, beban jasa mentoring, dan biaya jasa lainnya, sehingga diperoleh laba kotor sebesar 184 juta rupiah. Dengan adanya total pengeluaran operasional sebesar Rp134.500.000 dari beban gaji tim dan anggota dan beban entertain pertemuan dan rapat, sehingga laba operasi menjadi Rp49.500.000. Selain itu, terdapat total pengeluaran luar usaha sebesar Rp16.047.083 diperoleh dari beban bunga, beban di luar usaha lainnya, dan pajak penghasilan, sehingga laba bersih menjadi Rp33.452.917. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang mencatat informasi tentang penyebab bertambah dan berkurangnya modal selama kurang waktu tertentu. Tujuan dari dibentuknya laporan perubahan ekuitas adalah memberi laporan mengenai perubahan modal kerja dan membuat ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan di dalam suatu periode serta aktiva pembayaran. Laporan perubahan ekuitas PT Keluarga Generasi A atau Gen A pada periode 30 November 2019. Modal awal 1 November 2019 sebesar Rp5.000.000, ditambah laba tahun berjalan sebesar Rp33.452.917. Di sini tidak ada pembagian dividen, sehingga diperoleh modal akhir tanggal 30 November 2019 sebesar Rp38.452.917. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang atau kas perusahaan. Laporan arus kas juga menyediakan informasi yang berguna tentang pola pinjaman perusahaan, pembayaran kembali, investasi oleh pemilik, dan dividen. Laporan arus kas PT Keluarga Generasi A atau Gen A pada 1 November 2019 sampai 30 November 2019. Dari aktivitas operasi seperti hutang pajak, biaya usaha, dan biaya administrasi dan umum diperoleh total minus Rp116.740.000. Dari aktivitas investasi seperti harta lainnya diperoleh total sebesar minus Rp8.900.000. Dari aktivitas pendanaan seperti hutang jangka panjang, modal, dan pengeluaran luar usaha diperoleh total sebesar Rp190.500.000. Sehingga total keluar atau masuk kas sebesar Rp64.860.000, sehingga diperoleh saldo akhir sebesar Rp64.860.000. Catatan atas laporan keuangan atau CALK adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas dalam rangka pengungkapan yang memadai. Catatan atas laporan keuangan PT Keluarga Generasi A atau Gen A pada tanggal 30 November 2019 mencakup: yang pertama, terkait bidang umum seperti pendirian dan informasi umum, Dewan Direksi Manajemen dan Karyawan, dan persetujuan untuk penerbitan. Yang kedua, terdapat ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan seperti pernyataan kepatuhan, dasar penyusunan laporan keuangan, transaksi dan saldo laporan keuangan, transaksi pihak-pihak berelasi, kas dan setara kas, pengakuan pendapatan dan beban, aset dan liabilitas keuangan, aset tetap, beban dibayar di muka, dan juga pajak penghasilan. Selain itu, terdapat rincian keuangan dari kas Bank BNI, piutang usaha, hutang pajak, dan PPN masukan.
Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah perkataan maupun penyajian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.